Bayangkan ini Presiden Amerika Serikat baru aja bikin cuitan yang ya lumayan apokaliptik lah. Dia bilang seluruh peradaban akan musnah malam ini. Ya, itu kalimat yang sangat ekstrim. Bener kan? Tapi nah ini lucunya, di saat yang hampir bersamaan di meja perundingan, pemerintahannya diam-diam lagi mempertimbangkan draft negosiasi dan draft ini justru ngasih izin ke pihak musuh untuk mengut biaya tol di salah satu jalur perdagangan paling penting di dunia. Itu kontradiksi yang, ya, luar biasa aneh sebenarnya. Banget. Maksud saya, gimana dua realitas yang benar-benar bertolak belakang ini bisa terjadi barengan di minggu ke-6 Perang AS-Iran? Selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Ya, ini benar-benar nunjukin betapa kacaunya kalkulasi strategi di lapangan sekarang. Kayak gertakan maksimal, berbenturan langsung sama kenyataan ekonomi yang pahit. Nah, sebelum kita mulai, ini catatan krusial buat Anda yang dengerin kita hari ini. Tumpukan sumber yang mau kita bedah transkrip debat dari acara Piers Morgan Uncensored, itu materinya sangat panas. Sangat bermuatan politik. Betul, di situ ada pandangan sayap kanan, sayap kiri, tokoh diaspora Iran, sampai pakar militer dan intelijen. Emosinya benar-benar tinggi. Jadi kita harus perjelas dulu, kita di sini sama sekali nggak milih pihak. Kita nggak membenarkan dan pastinya nggak mendukung opini siapapun dari sumber ini. Tepat sekali. Tugas kita di sini murni cuma buat membedah anatomi dari argumen-argumen faktual mereka. Gitu. Iya, biar Anda bisa ngelihat gambaran besarnya secara jernih, memahami gimana dan kenapa hal ini terjadi, itu jauh lebih penting daripada terjebak di retorika partisan yang saling nyerang. Bener banget. Dan mungkin Anda mikir, kenapa sih saya harus peduli sama konflik yang jaraknya ribuan kilometer ini? Jawabannya simple. Karena apa yang terjadi di sana tuh bukan lagi sekedar berita luar negeri yang bisa Anda skip. Ini dampaknya langsung ke dompet. Nah, itu dia. Ini berpotensi merombak total struktur ekonomi global. Ini soal seberapa mahal harga bensin yang bakal Anda bayar bulan depan, tingkat inflasi barang kebutuhan Anda, bahkan nasib tabungan Anda kalau fondasi dolar tiba-tiba goyah. Setuju. Efek dominonya itu nyata banget. Jadi mari kita mulai dari kejutan terbesar di minggu ke-6 ini. Saya sempat baca analisis dari pakar urusan internasional, Robert Pape, di sumber kita. Dan jujur aja, saya agak kebingungan. Bingung gimana maksudnya? Blik sebagai kampanye udara kilat ya kan, paling lama beberapa hari, mentok-mentok 4 minggu lah selesai. Kenapa sekarang mereka malah terjebak sedalam ini? Nah, itu karena mereka masuk ke dalam apa yang disebut PAPE sebagai jalur eskalasi. Jalur eskalasi. Iya, alih-alih ngelakuin serangan presisi mematikan yang langsung bikin Iran nyerah, yang terjadi justru siklus aksi dan reaksi yang nggak ada ujungnya. AS terus-terusan mindahin lebih banyak pasukan, mereka bawa kapal induk ke kawasan itu. Tapi, dan ini kuncinya, Iran nggak ngerespons dengan cara yang simetris. Oh, karena mereka tahu bakal kalah kalau perang terbuka. Bener banget. Mereka sangat sadar kalau mereka bakal ancur lebur di perang konvensional terbuka secara langsung. Jadi mereka cari titik lemah AS di tempat lain. Kayak yang mereka lakuin di Laut Merah sama sekutu Houthi mereka itu. Ya, tapi itu hitungannya cuma pemanasan. Pusat gravitasi sesungguhnya sekarang bergeser ke Selat Hormuz. Selat Hormuz. Oke? Pemblokiran navigasi yang dipicu sama tindakan AS di selat itu, ironisnya malah ngasih senjata strategis baru buat Iran. Ada jurnalis di panel itu, Sohrab Ahmari, yang ngerumusinya dengan sangat tajam. Dia bilang apa? Dia bilang, bagi para pemimpin di Teheran sekarang, Selat Hormuz itu udah berfungsi sepenuhnya layaknya senjata nuklir baru. Wah, senjata nuklir. Bentar, mari kita urai ini karena ini krusial banget buat dipahami. Maksudnya, nguasain Selat Hormuz itu kan bukan cuma sekedar ngeblokir kapal kargo biasa kan? Jelas bukan. Ini tuh kayak Iran tiba-tiba bikin pos pembayaran tol di jalan tol satu-satunya di dunia. Jalan tol yang dilewati hampir 1/5 dari seluruh pasokan minyak bumi global. Analogi pos-tol itu akurat banget secara mekanis. Iya kan? Maksud saya, Anda nggak butuh hulu ledak nuklir beneran kalau Anda bisa neken tombol pause buat seluruh roda manufaktur dunia cuma dengan nahan kapal yang lewat. Tepat. Coba perhatiin gimana kepemilikan senjata nuklir konvensional itu bekerja. Senjata itu ngasih Anda daya tangkal mutlak, ya kan? Ya, negara musuh takut nyerang karena takut kiamat nuklir. Nah, itu poinnya. Dengan mendemonstrasikan bahwa mereka bisa mencekik Selat Hormuz,
Iran tuh mencapai efek daya tangkal psikologis yang persis sama. Mereka bisa ngeruntuhin pasar saham global di Wall Street dan London tanpa harus nembakin satu rudal pun keluar dari perbatasan mereka. Astaga. Tapi, nah ini yang bikin saya gagal paham. Di satu sisi ada retorika maksimal dari AS. Trump ngancam kiamat peradaban, kayak yang kita bahas tadi. Betul. Tapi di sisi lain, di materi kita dicatat ada draft 10 poin dari Iran. Dan di draft itu nyertain hak supaya Iran boleh mungut tarif di Selat Hormuz. Terus pemerintah AS kayaknya mau jadiin itu dasar negosiasi. Iya, kedengarannya gila kan? Gila banget. Bukannya nyetujuin itu sama aja kayak nyerahin kunci ekonomi global ke tangan mereka? Nah, itu dia. Definisi mutlak dari hilangnya kredibilitas gertakan. Oh, maksudnya gertakan AS sudah nggak mempan. Bener, ketika Anda ngancam musuh dengan kehancuran eksistensial total, tapi besoknya Anda duduk santai di meja negosiasi, ngebahas seberapa besar pajak yang boleh mereka kutip dari kapal dagang. Musuh pasti mikir, ini orang nggak berani. Tepat. Musuh Anda bakal langsung nyadar kalau Anda nggak berani narik pelatuknya. Mereka tahu ancaman kiamat Anda itu nggak ada taringnya sama sekali. Dan ngomong-ngomong soal mencekik ekonomi global, efek dominonya ini kan langsung ngehantam pabrik raksasa dunia. Maksud saya Tiongkok. Oh jelas, Tiongkok kena dampak masif. Wait, ini paradoks lagi. Kalau AS ngeblokade Selat Hormuz buat ngelumpuhin pendanaan Iran, bukannya secara nggak sengaja mereka lagi mencekik saingan ekonomi terbesar mereka sendiri, yaitu Tiongkok? Ya, itu logika dasarnya. Padahal saya ingat banget Presiden Trump ngeklaim di tweetannya kalau Presiden Xi Jinping tuh sangat senang, bahkan bakal ngasih dia pelukan besar karena blokade ini. Emang klaim itu ada dasarnya? Kalau kita lihat data dan kalkulasi ekonominya, klaim itu sama sekali nggak berdasar. Masa sih? Profesor Jiang, dia pakar teori permainan di Sumber Kita, ngebongkar realitasnya. Tiongkok itu sangat amat bergantung pada energi yang lewat rute itu. Antara 50-60% impor energi vital mereka asalnya dari Timur Tengah. Wow, 60%? Ya, dan yang lebih fatal lagi, Beijing kan udah membenamkan investasi raksasa nilainya 200 miliar dolar buat Belt and Road Initiative di kawasan tersebut. 200 miliar dolar. Itu uang yang sangat besar. Banget. Kita bicara soal pelabuhan canggih, rel kereta api, rute pipa minyak. Nah, bayangin, semua infrastruktur ratusan miliar dolar itu sekarang ada tepat di tengah zona perang aktif. Tiongkok jelas nggak lagi merayakan ini. Masuk akal. Belum lagi resiko militer langsung di lautannya. Robert Pape kan ngingetin secara spesifik. Blokade penuh itu berarti Angkatan Laut AS harus mencegat, memeriksa, atau bahkan menyita kapal kargo berbendera Tiongkok yang nyoba bawa minyak. Betul, dan itu bahaya banget. Kan secara hukum maritim internasional, nyegat kapal asing dengan paksa di perairan internasional itu bisa dianggap sebagai tindakan perang, ya kan? Sangat bisa. Dan kita lagi ngomongin tindakan agresif terhadap negara raksasa ekonomi yang kebetulan juga punya 600 hulu ledak nuklir. Astaga. Terus kita bisa tambahin juga perspektif dari penulis Gordon Cheng. Dia maparin kelemahan fundamental Tiongkok yang lebih dalam lagi. Kelemahan apa tuh? Model ekonomi Tiongkok sekarang ini kan rapuh, karena mereka sangat bergantung sama volume ekspor. Sementara, daya beli di dalam negeri mereka sendiri lagi melemah. Oh, oke. Terus hubungannya sama perang ini? Konflik Timur Tengah ini memicu efek deglobalisasi. Rantai pasukan putus, premi asuransi kapal meroket gila-gilaan, dan biaya pengiriman melonjak. Negara kayak Tiongkok yang napasnya dari arus barang internasional yang lancar, ya otomatis bakal jadi pihak yang paling menderita kalau lautan ditutup. Nah, disinilah semuanya jadi sangat menarik. Dan saya butuh Anda membedah ini. Robert Pape nyebutin kalau pas dia ngunjungin pabrik-pabrik manufaktur elit Tiongkok, kayak BYD sama Xiaomi, dia ngelihat mereka tuh agresif banget produksi panel surya dan kendaraan listrik. Ya mereka emang lagi gencar transisi hijau. Tiongkok kayak lagi lari secepat kilat ninggalin bahan bakar fosil. Jadi, pertanyaan saya, apakah blokade minyak ini bener-bener bakal namatin ekonomi Tiongkok? Atau justru malah maksa mereka buat mengakselerasi dominasi energi terbarukan mereka lebih cepat dari Barat? Kalau kita lihatnya dalam cakrawala waktu 10-20 tahun ke depan, Anda benar.
Transisi hijau raksasa itu bakal bikin mereka jauh lebih mandiri dan kebal dari drama di Timur Tengah. Tapi Tapi masalah utamanya ada di realitas hari ini, minggu ini. Mesin industri Tiongkok hari ini tuh masih napas pakai minyak bumi dan solar konvensional. Buat logistik, truk, kapal kargo, pembangkit listrik. ya juga ya. Panel surya nggak bisa buat jalanin kapal kargo raksasa besok pagi. Bener, masang ladang panel surya baru tuh nggak bisa nambal kekurangan pasukan jutaan barel minyak dalam tempo semalam. Nah, kelumpuhan sesaat di jendela waktu inilah yang bikin Profesor Jiang ngerumusin teori konspirasi geopolitik yang, ya, lumayan provokatif. Oh, teori soal tarif tersembunyi itu. Iya, Gimana persisnya logika teori itu bekerja? logikanya sederhana tapi brutal. Dia nanya, apakah blokade AS di wilayah perairan ini tuh sebenarnya strategi tak langsung yang secara sadar dirancang sama Washington buat ngelumpuhin ekonomi Tiongkok? Bentar, jadi perang ini cuma kedok. Menurut teorinya, iya. Memutus pasokan energi mereka tuh bertindak layaknya versi tak kasat mata dari tarif perang dagang yang ekstrim. Dan AS bisa pakai agresi Iran sebagai tameng, semacam justifikasi yang sah di mata dunia. Menjadikan perang di Timur Tengah sebagai selubung untuk mencekik rantai pasokan rival utama mereka. Wah, itu teori yang kedengarannya kayak film spionase ya, tapi secara geopolitik masuk akal banget. Sangat masuk akal. Yang bawa kita ke pertanyaan mendasar. Kalau perang ekonomi ini begitu merugikan sekutu dan beresiko memicu perang dunia sama Tiongkok, apa sih yang sebenarnya pengen dicapai sama militer AS di daratan Iran? Ya, tujuan awalnya apa gitu, Kak? Kan narasi awal yang dijual sama Perdana Menteri Israel Netanyahu simple banget. Pukul kepalanya, penggal kepemimpinan tertinggi sang Ayatollah, dan nanti organisasi militer elitnya Garda Revolusi atau IRGC bakal langsung runtuh. Terus rakyat Iran bakal tumpah ruah ke jalan nyambut tentara Amerika sebagai pahlawan. Dan sejarah kembali ngebuktiin kalau narasi semacam itu selalu hancur lebur pas berbenturan sama realitas di lapangan. Nggak semudah itu ya? Nggak sama sekali. Ayatollah emang jadi target, tapi kekosongan kepemimpinan itu mulus banget diisi sama putranya. Struktur rezimnya nggak runtuh, mereka malah mengeras dan merapatkan barisan. Oh wow. Dan yang paling berdampak secara diplomatik itu tewasnya faksi moderat. Politisi-politisi Iran yang dulunya pro-negosiasi sama Barat, sekarang udah habis tak bersisa. Diganti sama siapa? Posisi mereka direbut sepenuhnya sama faksi di dalam IRGC yang jauh lebih radikal, lebih muda, dan punya mentalitas balas dendam tanpa batas. Jadi AS justru nyiptain musuh yang lebih keras. Dan jangan lupain aspek pertahanan taktisnya. Profesor Jiang sama Sohrab Ahmari kan ngebedah kenapa keyakinan soal serangan udara pasti menang itu cuma ilusi militer. Iya, bom dari langit nggak cukup. Karena fasilitas pengayaan uranium Iran itu nggak dibangun di pabrik biasa di atas tanah kan. Fasilitas itu digali dan dikubur dalam banget di bawah perut pegunungan batu. Bom presisi seberat apapun bakal susah nembus. Betul. Dan Iran juga adaptasi. Sistem pertahanan udara mereka tuh punya kreativitas yang mematikan. Di sumber kita disebutin kalau sistem mereka sukses ngerontokin jet tempur siluman tercanggih AS kayak F-15 dan F-35. Astaga, satu unit F-35 itu harganya bisa nyentuh $100 juta. Mungkin analis militer sampai ke satu kesimpulan matematis yang paling ditakutin sama Pentagon. Kesimpulan apa? Untuk benar-benar numbangin rezim dan mendudukin instalasi itu sampai ke akar-akarnya, ngelembar bom dari langit nggak akan pernah cukup. AS harus nurunin pasukan infanteri darat secara masif. Operasi pergantian rezim ini butuh sekitar 500.000 sampai 1 juta pasukan darat. 1 juta pasukan darat. Wah, itu bakal jadi Vietnam edisi abad ke-21. Pastinya. Nggak ada publik di negara manapun sekarang yang mau nerima ribuan peti mati berselimut bendera pulang ke tanah air. Tapi bentar, gimana sama rakyat Iran sendiri? Bukannya protes anti pemerintah sebelumnya nunjukin kalau mereka tuh benci banget sama rezim ini? Nah, ini poin perdebatan yang menarik. Di sumber kita ada perdebatan tajam antar tokoh diaspora. Aktor Sam Asghari bersikeras kalau perang dan penderitaan ini tuh pil pahit yang emang harus ditelan warga sipil demi ngehancurin apa yang dia sebut sebagai rezim iblis. Ya, itu sentimen yang lumayan umum di kalangan aktivis di pengasingan. Tapi Bavel Talabani, presiden dari Patriotic Union of Kurdistan, yang kebetulan punya pengalaman panjang hidup di tengah konflik, dia matahin argumen idealis itu pakai sebuah konsep psikologi politik. Analogi Kosovo kan? Betul, dia pakai analogi Kosovo. Mari kita berhenti sejenak di sini.
Konsep analogi Kosovo ini sangat memukau dan kita perlu ngupas ini tuntas. Gimana persisnya mekanisme psikologis ini bekerja di kepala warga sipil? Jadi Talabani ngurain gini, ketika ada sebuah negara berdaulat seburuk apapun pemerintahannya, terus tiba-tiba mulai dihujani bom dari pesawat tempur asing, dinamika emosional di dalam negara itu bakal berubah secara radikal. Berubah gimana? Anda mungkin punya jutaan populasi yang diam-diam benci banget sama rezim otoriter mereka. Tapi begitu rudal asing ngehancurin infrastruktur energi mereka, jembatan mereka, rumah sakit mereka, nasionalisme prima langsung ngambil alih. Oh, insting buat bertahan hidup ya? Ya, kebencian ke rezim seketika terpinggirkan sama insting psikologis paling purba, melindungi tanah air dari invasi pihak luar. Rakyat yang awalnya berencana gulingin pemimpinnya, tiba-tiba malah rapatkan barisan dan jadi perisai hidup buat pemimpin itu. Cuma karena mereka lebih benci diserang bangsa asing? Bener banget. Itu bener-bener ngebalik paradigma. Ngebom sebuah negara ternyata nggak membebaskan warga sipilnya yang tertindas. Tapi tanpa disadari, justru mempersenjatai rezim itu dengan dukungan massal dari orang-orang yang awalnya oposisi. AS ngira mereka pegang pisau bedah buat ngangkat tumor. Taunya mereka lagi ngayunin palu godam ke sarang lebah. Metafora yang sangat tepat. Dan ketika operasi bedah militer ini nemui kebuntuan berdarah, dan perang ekonomi melukai semua pihak, pertempurannya pindah ke arena yang sama sekali baru. Arena apa tuh? Era perang informasi digital. Wah, ini adalah bagian yang paling absurd dari materi kita hari ini. Rezim Iran yang sering digambarin sama Barat sebagai kelompok religius ortodoks yang kaku, ternyata beroperasi layaknya agensi pemasaran digital yang sangat lihai. Mereka ngerti banget cara mainnya. Maksudnya, mereka nggak nyiarin ancaman militer bergaya pidato kaku tahun 80-an. Mereka merilis meme. Mereka bikin video musik rap berbahasa Inggris dengan kualitas sinematik yang halus banget. Sebenarnya, siapa sih audiens target dari operasi psikologis modern ini? Targetnya dihitung pakai presisi algoritmik. Demografinya adalah pemilih dari kelas pekerja di wilayah industri Amerika. Oh, langsung nyasar warga AS. Betul. Ingat, basis pemilih utama administrasi Trump itu banyak yang dukung dia karena satu janji spesifik. Bawa pulang tentara Amerika dan hentikan perang luar negeri yang ngehamburin uang pajak. Masuk akal. Intelijen Iran paham betul titik lemah politik domestik ini. Jadi kampanye digital mereka dirancang khusus buat memicu kemarahan anti-perang di dalam negeri AS. Mereka nyoba motong dukungan politik presiden langsung dari basis pemilih setianya sendiri. Gila, mereka benar-benar ngelewatin medan perang fisik dan nembakin pesan langsung ke layar ponsel pemilih musuhnya. Dan ironisnya, di saat komunikasi Iran begitu klinis dan terukur, AS malah kelihatan bikin rentetan blunder yang membingungkan sekutunya sendiri. Ya, blundernya lumayan fatal. Tiba-tiba aja, Trump nuduh sekutu Kurdi mereka ngencuri pasokan senjata yang dikirimin AS buat ngunjuk rasa Iran. Bavel Talabani dari pihak Kurdi langsung bereaksi di televisi internasional. Mukanya kelihatan gak percaya banget dan dia ngebantah keras. Tidak ada satupun yang dicuri di pihak saya. Kenapa sih sengaja ngebakar jembatan sama sekutu di saat wilayah itu lagi terbakar? Itu pertanyaan yang susah dijawab. Tapi blunder komunikasi publik yang paling spektakuler justru terjadi ribuan kilometer dari medan perang. Oh, yang konfrontasi terbuka sama Paus Leo? Nah itu dia. Paus Leo itu kan paus Katolik pertama dari Amerika Utara. Dan apa yang beliau lakuin itu sebenarnya cuma ngeluarin seruan standar pemuka agama. Beliau nyeruin gencatan senjata, perdamaian, penghentian korban sipil. Standar banget kan harusnya. Sangat standar. Tapi bukannya diabaikan aja. Presiden Trump justru ngeluncurin serangan verbal terhadap institusi kepausan. Jurnalis Sohrab Ahmari di acara itu sampai ngerilis data jajak pendapat yang krusial. Datanya bilang apa? Paus punya tingkat popularitas bersih plus 34 poin di mata publik AS. Sementara presiden yang nyerang beliau, ratingnya minus 12. Menyerang institusi moral global dengan popularitas setinggi itu, ya bunuh diri reputasi. Anda, para pendengar, harus benar-benar meresapi betapa anehnya realitas geopolitik kita saat ini. Bayangin, Anda lagi scrolling berita, terus ngelihat Presiden Iran Masoud Pezeshkian, pemimpin tertinggi negara teokrasi Islam yang lagi dihujani rudal AS, malah secara resmi ngerilis pernyataan ngebela kehormatan Paus Katolik Roma dari serangan Presiden Amerika. Ya, kalau ini ada di novel, editornya pasti nyoret adegan itu, karena dianggap terlalu fiksi.
Bener banget, Iran pinter banget manfaatin celah retorika sekecil apapun buat memposisikan diri mereka sebagai pihak yang rasional, toleran, dan beradab di mata komunitas global. Itu ngebuktiin kalau perang modern tuh nggak cuma dimenangin pakai dominasi udara, tapi dengan memonopoli narasi. Setuju, dan di saat kekacauan narasi sama kebuntuan militer ini terus nyedot sumber daya dan perhatian penuh AS di Timur Tengah, muncul perdebatan masif soal keamanan di Pasifik. Ya, soal Taiwan. Ekulas fingelkan, apakah kelengahan AS ini jadi momen emas buat Tiongkok buat ngelancarin invasi ke Taiwan? Secara insting saya pasti jawab, iya, AS lagi sibuk, persenjatanya terkuras, ya udah kirim aja pasukan Tiongkok nyebrang sekarang. Tapi Gordon Cheng punya teori yang beda banget kan? Sangat bertolak belakang. Cheng argumen kalau invasi Taiwan tuh nyaris mustahil dilakuin Tiongkok saat ini. Dan alasannya bukan karena mereka takut sama AS. Terus karena apa? Karena kelumpuhan internal di dalam tubuh birokrasi militer mereka sendiri. Cheng nyorotin gimana Xi Jinping bertahun-tahun ini udah ngeeksekusi pembersihan besar-besaran. Jenderal-jenderal seniornya dipecah. Oh, bersih-bersih internal. Betul. Komisi Militer Pusat Tiongkok, badan yang megang komando tertinggi angkatan bersenjata, yang biasanya diisi 7 perwira tinggi, sekarang dilaporkan cuma sisa 2 orang. Oh. Xi Jinping sendiri sama 1 birokrat dari Komisi Urusan Politik. Bentar-bentar saya harus nebat logika ini. Kalau di ruangan komisi tertinggi itu nggak ada lagi jenderal operasional yang berpengalaman dan cuma sisa pemimpin absolut plus politisi yes man, bukannya kondisi itu justru bikin Xi Jinping makin rentan bikin keputusan gegabah? Nggak ada yang berani bilang jangan. Kenapa Chang yakin banget ketiadaan ahli ini malah mencegah peperangan? Perdebatan yang sangat tajam, tapi alasan Chang dan analis pertahanan lainnya itu terletak pada mekanika perang itu sendiri. Mekanika perangnya emang sekompleks apa? Menginvasi pulau berbenteng kayak Taiwan itu nggak sesimpel nyuruh ribuan tentara baris melintasi padang rumput. Ini operasi gabungan yang disebut-sebut paling kompleks dalam sejarah manusia modern. Oh, butuh koordinasi ekstrim. Banget. Anda harus sinkronisasi perang siber, blokade angkatan laut, dominasi angkatan udara, dan gelombang pendaratan marinir secara bersamaan dalam jendela hitungan jam. Tanpa ada jenderal berpengalaman yang bisa ngatur simfoni kekacauan logistik itu, ngelancarin invasi sama aja kayak bunuh diri militer. Partai komunisnya sendiri bisa guling. Ah, masuk akal. Operasi amfibi skala masif memang butuh otak taktik kelas dewa, bukan sekedar tanda tangan dari politisi. Dan Profesor Jiang juga ngingetin satu variabel yang sering dilupain orang Barat, Jepang. Oh iya, Jepang. Hubungannya apa? Nyerang Taiwan, berarti Tiongkok juga bakal mencekik jalur perairan yang jadi urat nadi pasokan energi dan logistik Jepang. Dan Jiang pakai istilah krusial di sini. Jepang punya kekuatan Blue Water Navy yang sangat modern dan menakutkan. Tolong jelasin dikit istilah itu buat pendengar kita. Blue Water Navy itu apa dan kenapa Tiongkok harus takut? Tentu, di dunia ini, mayoritas angkatan laut itu kelasnya brown water atau green water navy. Artinya, kapal mereka didesain cuma buat perairan dangkal, patroli pantai, ngelindungin pelabuhan. Nah, blue water navy atau armada perairan biru itu dirancang buat ngarungin samudra lepas. Armada laut dalam ya? Iya, mereka bisa operasi mandiri ribuan mil dari pangkalan selama berbulan-bulan. Jepang punya armada ini. Kapal perusak canggih, kemampuan serangan jarak jauh. Mereka bukan penjaga pantai. Mereka raksasa tempur samudra yang bakal mastiin invasi laut Tiongkok nggak jalan mulus. Jadi Tiongkok nggak cuma ngadepin Taiwan, tapi juga potensi armada mereka dihancurin sama Jepang. Jelas banget. Nah, kita udah bahas Pasifik, sekarang mari balik ke epicentrum awal. Gimana nasib sekutu AS yang kaya raya di halaman belakang Iran? Negara-negara Teluk ya. Ya, kayak Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar yang tergabung di GCC. Selama dekade terakhir, model bisnis mereka kan ngebangun citra sebagai surga aman. Narik investasi asing, bikin pencakar langit, pusat pariwisata super mewah, beli klub bola Eropa. Dan seluruh model bisnis yang bersandar pada ilusi keamanan itu lenyap seketika pas drone kamikaze murah buatan Iran mulai nerobos perbatasan udara mereka. Wow, secepat itu? Profesor Jiang sampai nyebut institusi aliansi GCC sekarang ini cuma sebuah fatamorgana. Kenapa disebut fatamorgana? Karena arsitektur triliunan dolar mereka itu dibangun di atas satu pilar yang ternyata rapuh. Kepercayaan bahwa militer AS bakal terus jadi perisai pelindung yang tak tertembus. Tapi pas perang pecah minggu ini, pangkalan udara regional nggak aman lagi. Bahkan ada laporan sebagian personil dan fasilitas komando AS kepaksa sembunyi di hotel-hotel mewah tempat turis nginap. Bentar.
Fakta itu mengerikan bahuk buat pasar global. Kalau negara teluk melihat sendiri militer Amerika kewalahan ngelindungin aset pertahanannya sendiri, gimana mereka mau ngelindungin kilang minyak Saudi atau hotel kaca di Dubai? Ini bisa ngebongkar fondasi finansial terbesar sejarah modern kita, sistem petrodolar. Anda menyentuh inti dari seluruh pertaruhan geopolitik ini, petrodolar. Urat nadi nilai dolar kita. Betul. Petrodolar beroperasi lewat kesepakatan sederhana. Negara penghasil minyak sepakat cuma mau jual minyak mereka kalau dibayar pakai dolar AS. Imbalannya, AS ngasih jaminan keamanan militer tanpa batas. Karena semua negara butuh minyak, ya seluruh dunia dipaksa beli dan nimbun dolar. Mekanisme ini yang bikin dolar tetap dominan secara artifisial. Jadi, mari kita terjemahin ini ke dompet pendengar kita hari ini. Kalau payung militer AS terbukti nggak bisa nahan drone murah, negara-negara teluk gak punya alasan rasional buat tetap monopoli penjualan minyak pakai dolar, kan? Kalau mereka mulai jual minyak ke Asia pakai mata uang lokal atau minta dibayar pakai emas murni, permintaan dolar AS bakal menguap. Tepat sekali. Apa dampaknya buat pendengar kita? Apa nilai dolar bakal anjlok drastis dan memicu badai inflasi gila-gilaan pada barang impor besok hari? Itulah titik akhir dominonya. Keruntuhan kepercayaan militer niscaya jadi awal keruntuhan kepercayaan finansial. Konflik yang tadinya cuma dikira operasi militer steril beberapa minggu, ternyata ngebongkar sistem keuangan global yang ngatur hidup kita sejak era 70-an. Dan, ada satu variabel teknis terakhir dari laporannya Gordon Chang yang ngunci semua kepanikan ini. Variabel apa lagi nih? Intelijen sadar Iran sekarang punya akses langsung ke teknologi misil antar benua kelas berat milik Korea Utara, Hwasong-15. Misil yang secara teori bisa ngejangkau titik manapun di bumi. Astaga. Dan lebih mengerikan lagi, di dalam gunung fasilitas nuklir mereka, cadangan uranium yang diperkaya udah ngelewatin batas kebutuhan reaktor sipil. Mereka ngaku pengayaannya udah 60%. Tapi, analisis independen curiga persentasinya udah lompat ke 90%. Ambang batas weapons grade, material tingkat senjata. Tolong jelasin mekanismenya dong. Kenapa lompatan dari 60 ke 90% itu bikin intelijen ketakutan banget? Secara angka, persentase kan kelihatannya cuma naik dikit. Karena dalam fisika nuklir, proses pengayaan yang paling susah, nguras energi dan waktu paling lama, itu dari 0 sampai 20% awal. Oh, awalnya yang berat. Ya, kalau Anda udah nembus 60%, jalan menuju 90% itu bukan lagi pendakian ambat. Itu lari sprint mendatar menuju garis finish. Dari ambang 60% itu, mereka mungkin cuma berjarak beberapa minggu aja buat dapat material inti fisil yang fungsional, yang siap dipasang ke hulu ledak misil antar benua. Ini, ya definisi dari bom waktu. Astaga, kita udah ngabisin waktu kita ngebahas gimana instrumen kekuasaan abad 20 lagi lumpuh. Militer berlapis baja ratusan juta dolar nemui jalan buntu karena geografi gunung sama taktik kreatif, logistik dicekik lewat blokade perairan sempit, hegemoni mata uang di ujung tanduk karena ilusi keamanan pudar. Tapi coba pikirin sudut pandang ini. Di saat institusi tradisional, negara adidaya, sama bank sentral yang selama ini kita andalkan mulai ngebakar satu sama lain lewat deglobalisasi, sanksi, perang informasi, Ya. apakah ini justru jadi inkubator terbesar buat transisi kekuasaan dalam sejarah? Pas sistem internasional konvensional lumpuh di medan perang dan pasar saham, mungkinkah ini momen kebangkitan buat entitas non-negara? Atau mungkin katalis buat dunia beralih masif ke jaringan keuangan yang sepenuhnya terdesentralisasi, sebuah sistem di mana pertukaran nilai nggak lagi disandarkan ke janji perlindungan militer sebuah negara superpower, tapi murni diamankan pakai validasi algoritma dan kode. Nah, ini adalah sesuatu buat Anda perhatikan dan renungkan pas Anda ngelihat harga-harga barang di sekitar Anda mulai bergeser. Terima kasih udah bergabung dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita berikutnya.